Assalamualaikum, teman-teman, mohon maaf atas keterlambatan Mimin upload ceritanya. Episode 158.159. Suamiku seorang CEO. Usai menjalani prosesi ijab gobul, William dan Ines harus kembali ke Jakarta, sebab Harlan akan kembali dari luar kota hari. Ibu Ines akan kembali dipulangkan ke kampung halamannya. Bu, doakan Ines dan Kak William menjalani pernikahan ini dengan istiqomah. Tentu saja Nduk, Ibu selalu mendoakan yang terbaik untukmu dan juga suamimu William. Semoga kehidupan kalian mendapat bahagia, kesuksesan dunia dan akhirat. Terima kasih Bu, Ines pasti akan merindukan Ibu dan juga adik-adik. Ines janji akan pulang bersama Kak William dan mengambil cuti setelah urusan di kantor beres. Nanti Ines kabari Ibu. Iya Nduk. Ibu dan anak itu saling berpelukan. Titip salam untuk Ira dan Indra ya Bu, nanti akan Ines kirimkan uang untuk Ira masuk kuliah. Ira pasti senang tahun ini bisa mendaftar kuliah. Jaga dirimu baik-baik dan patuhilah pada suamimu, turuti apa keinginannya, karena surga dan tanggung jawabmu terletak pada ridho suamimu. Iya Bu. Ines pasti ingat nasihat Ibu. Surti melepas P3 lukannya dan beralih pada William. Nak William, Ines sudah menjadi tanggung jawabmu. Ibu serahkan Ines kepadamu, tolong jaga dan sayangi Ines, sebagaimana Ibu menyayangi dan menjaganya dari bayi. Tentu saja Bu, saya berjanji akan bertanggung jawab penuh pada istri saya Ines. Akan selalu melindungi dan menyayanginya. Terima kasih banyak Nak William. Kalau begitu Ibu pulang dulu bersama pamanmu Toto. Hati-hati di jalan ya Bu. Ucap Ines melepas kepergian Ibu dan paman untuk pulang kembali ke kampung. William menarik Ines ke dalam P3 lukannya dan mencium mesra keningnya. Aku sangat bahagia sayang, akhirnya kaulah takdirku. Aku yang berterima, Kak Will sudah memilih aku jadi seorang istri. William tersenyum, mengusap lembut bibir Ines dan semakin mendekatkan wajahnya. Tuan. William menoleh, wajahnya terlihat kesal. Alex selalu datang mengganggu di saat tidak tepat. Cik, apa kau tidak bisa lihat orang senang sebentar? Gerutu William. Saya hanya ingin mengabari, apa Tuan mau nginap di hotel 1 malam, buat malam pertama? Hehehehe. Goda Alex sambil menaikkan satu alisnya, atau tetap pulang. Kita pulang sekarang juga, tanggung jawabku di perusahaan sangat besar. William menoleh pada istrinya, tidak apa-apa kan sayang. Malam pertamanya di apartemenku. Bisik William dan membuat wajah Ines merona. Baiklah, ayo kita berangkat. Hanya menempuh 2 jam perjalanan William dan Ines sudah sampai Bandara Soekarno-Hatta. Mereka naik pesawat biar lebih cepat sampai, sementara yang lainnya membawa mobil. Kak, apa aku pulang ke rumah dulu? Pakaianku masih di rumah, lagipun aku belum ganti pakaian. Iya kita pulang sama-sama, baru malamnya kita pulang ke apartemen. Kenapa kita tidak menginap di rumah Lupita beberapa hari? Jangan sayang. Pasti warga di sana akan curiga dan menganggap kita melakukan perzinahan. Apalagi kita tidak ada bukti surat nikah kita. Iya kau benar Kak. Ya sudah kita pulang dulu, setelah istirahat sebentar baru ke apartemen. Ines dan William masuk ke dalam taksi menuju tempat tinggal Ines. Jam sudah menunjukkan pukul 4 sore. Lupita membereskan pekerjaannya. Sebenarnya ia masih bingung, tiba-tiba Ines tidak masuk tanpa memberikan kabar. Di dalam ruangan bekerja sendiri tanpa ada Ines terasa sepi dan hambar. Kemana saja kau Nes? Sudah 2 hari kau tidak menampakkan batang hidungmu di kantor, apa yang terjadi denganmu? Apakah kau sakit? Lalu kenapa teleponmu tidak aktif? Lupita terus bertanya-tanya. Apa aku harus datang ke rumah? Lebih baik aku ke sana untuk memastikan keadaan Ines. Dres. Ponsel Lupita bergetar, pikiran tentang Ines teralihkan saat ponselnya bergetar. Ricky. Tertera nama pria yang sudah bekerja sama dengannya. Halo Kaye.
Lup bisa bertemu aku hari ini. Aku butuh penjelasan secara detail mengenai desain perumahan SS yang sudah kau kirimkan ke email. Besok laporan ini sudah harus selesai atasanku. Jam berapa? Kebetulan aku juga mau pulang. Kalau begitu sekarang saja di tempat biasa. 15 menit lagi aku sampai. Oke. Setelah sambungan telepon terputus, dengan cepat Lupita membereskan semua berkas yang ia susun di atas meja. Lalu berjalan keluar dari ruangannya menuju pintu lift. Hanya menempuh perjalanan 10 menit Lupita sudah sampai di tempat tujuan. Tak lama ia melihat sosok pria bertubuh tegap masuk dari pintu utama. Sorry, apa kau sudah menunggu lama? Baru 10 menit saja sampai. Ricky memanggil pelayan dan memesan minuman dan cemilan. Langsung saja pada intinya. Ricky membuka laptop yang ia bawa dari kantor dan menunjukkan desain yang Lupita buat. Lalu Lupita menjelaskan secara detail dan matang dari segi laba bersih dan kotor dengan budget rendah. Selama 3 jam mereka membahas proyek yang rencananya akan secepatnya dibangun. Tak terasa jam sudah menunjukkan pukul 7.30 menit. Oke, aku harus pulang. Lupita menyedot abis oranye Juice di depannya. Aku antarkan. Tidak usah, aku bisa naik taksi. Tapi, aku tidak ingin merepotkan orang. Ya sudah, aku pulang duluan ya. Bye. Ucapnya di sela langkahnya berjalan menjauh. Ricky hanya menatap punggung Lupita hingga hilang dari pandangan. Kau masih seperti dulu Lup, tidak pernah mau merepotkan orang. Hatimu sangat baik dan tulus, menyesal dulu aku tidak menembaknya. 1 jam perjalanan taksi berhenti tepat di depan gerbang perumahan elit. Tadinya Lupita berniat menemui Ines di rumahnya, karena sudah malam dan rasa lelah di tubuhnya karena sering tidur malam, akhirnya ia urungkan untuk bertemu dengan Ines. Sejak Harlan pergi keluar kota Lupita jarang bisa tidur dengan nyenyak, pikirannya selalu tidak tenang dengan perubahan sikap suaminya yang berubah drastis. Malamnya. Apa mau makan malam? Biar Bibi siapkan. Tidak usah Bi, tadi aku sudah makan bersama temanku di kafe. Lupita berjalan menaiki anak tangga menuju kamarnya. Rasa lelah telah membuatnya sedikit stres, untungnya ia bisa menyalurkan sebuah desainnya pada orang yang tepat dan dapat menghibur diri dari kejenuhan. Lupita membuka seluruh pakaiannya dan berjalan masuk ke dalam kamar mandi. Menyalakan air hangat dalam bathtub, lalu berendam untuk merilekskan tubuh dan pikirannya. Setengah jam kemudian ia selesai bersih-bersih dan memakai kimono. Jam sudah menunjukkan pukul 10 malam, Ines yang kelelahan berbaring di atas ranjang dan tertidur pulas. Detak jam terus memutar pada porosnya. Suara pintu terbuka dari arah luar. Seseorang masuk ke dalam kamar dan membuka pakaian, melemparkan pakaian ke lantai. Suara gemericik air membangunkan tidur Lupita, ia mengerjakan dan mendudukkan tubuhnya yang masih terasa letih. Matanya menyoroti pakaian yang tergeletak di lantai dan koper yang berada di depan pintu kamar. Ceklek. Suara pintu kamar mandi terbuka. Mas, kau sudah pulang? Tanya Lupita saat melihat sosok suaminya yang baru keluar dari kamar mandi. Tanpa menoleh pada istrinya yang sedang merindukan dirinya. Harlan membuka lemari, lalu mengambil kaos dan celana pendek sendiri. Mas, biar aku ambilkan. Biasanya Lupita yang melakukan semua itu, namun ia merasa tidak dibutuhkan suaminya lagi. Lupita berjalan mendekati suaminya. Mas, kenapa tidak bilang atau menghubungi aku kalau kamu pulang hari ini? Harlan menghempaskan nafas kasar dan menghindar dari tatapan istrinya, entah apa yang berada dalam pikirannya. Ia ingin beranjak dari kamar, dengan cepat Lupita menarik tangannya. Mas, ada apa dengan dirimu? Kenapa sikapmu begitu dingin padaku? Bahkan kau tidak pamitan dulu padaku saat pergi keluar kota. Apa salahku Mas? Harlan menarik kasar dari genggaman tangan Lupita. Sudahlah, aku sangat lelah mengurus proyek di Kalimantan, tolong kau jangan ganggu aku dulu. Aku capek ingin istirahat. Bentak Harlan, lalu berjalan ke arah pintu, meninggalkan Lupita sendiri di dalam kamar.
Bola matanya memanas, tanpa bisa ia tahan lagi, air matanya menetes berjatuhan. Mas, ada apa dengan dirimu? Ucapnya lirih, bersama ribuan pertanyaan dalam benaknya. Hatiku lelah Mas, sanggupkah aku bertahan? Episode 159. Harlan menarik kasar dari genggaman tangan Lupita. Sudahlah, aku sangat lelah mengurus proyek di Kalimantan, tolong kau jangan ganggu aku dulu. Aku capek ingin istirahat. Bentak Harlan, lalu berjalan ke arah pintu, meninggalkan Lupita sendiri di dalam kamar. Bola matanya memanas, tanpa bisa ia tahan lagi, air matanya menetes berjatuhan. Mas, ada apa dengan dirimu? Ucapnya lirih, bersama ribuan pertanyaan dalam benaknya. Hatiku lelah Mas, sanggupkah aku bertahan? Pagi begitu cerah, alam semesta menampakkan pesonanya dengan menyinari matahari berwarna kemasan. Lupita terbangun saat sinarnya masuk melalui celah jendela. Ia membuka matanya perlahan dan mencari sosok pria yang sudah 5 hari menghilang tanpa memberikan kabar kedatangannya. Namun Lupi harus menelan pil pahit kembali, tidak ada lagi sosok suaminya berada di atas pembaringan. Lupita mendesah panjang mengingat kejadian semalam dengan perubahan sikap suaminya yang tak biasanya. Ada apa sebenarnya dengan dirimu Mas? Segitu mudahnya kau melupakan diriku padahal aku berada dekat di depanmu. Kau seakan jijik melihatku. Apa salahku Mas? Pagi itu butiran bening menetes kembali di pipi mulus Lupita. Lupita sudah pasrah dengan nasibnya dan memutuskan untuk tidak berada di kantor suaminya lagi. Keputusannya sudah tepat dan tidak ingin mengganggu Harlan di kantornya yang hanya dianggap sebagai mata-mata suaminya. Tapi aku harus menemui Ines dulu hari ini, dan menanyakan keberadaannya yang tidak masuk kantor selama 2 hari. Semoga hari ini Ines masuk kantor. Lupita turun dari ranjang dan masuk ke dalam kamar mandi. Setelah membersihkan diri ia keluar dan memakai pakaian kantor. Riasan natural terlihat cantik menambah modis penampilan seorang istri Gurji. Sayangnya Harlan tidak bisa melihat kecantikan istrinya sendiri, mata hatinya masih dibutakan oleh pengaruh sihir yang Margaret berikan, tentu saja berkat bantuan Della. Lupita berjalan menuruni anak tangga dan berakhir di ruangan makan, ia dikejutkan oleh suaminya yang sudah rapih dengan balutan jas biru letro, membuat penampilannya cool dan berwibawa walau wajahnya terlihat dingin. Lupita menarik satu kursi di seberang Harlan. Tidak ada sapaan dari B1 Bir Harlan saat melihat istrinya duduk. Tidak ada kecupan atau kata-kata mesra yang selalu Harlan berikan pada istrinya setiap sarapan bersama. Mereka berdua diam 1000 bahasa, hanya terdengar suara dentingan sendok dan garpu. Mereka masih berputar pada pikiran masing-masing. Tek. Harlan menaruh sendok dan garpu di atas piring yang hanya tersisa setengah nasi goreng buatan Bi Icah. Lalu mengambil gelas berisi air putih di depannya dan meminumnya hingga tandas. Harlan mendorong kursi dan meninggalkan ruangan makan. Prang! Lupita menjatuhkan sendok dengan keras ke atas piring, ia sengaja melakukan itu agar Harlan menegurnya, namun ia seperti tidak peduli dan terus berjalan. Lupita mendengus kesal. Ia tidak meneruskan makannya, nasi goreng di depannya seperti kerikil tajam yang menggores tenggorokannya. Baiklah Mas, bila ini maumu, rasanya aku tidak sanggup lagi harus didiamkan seperti ini. Dengan gerak cepat Lupita mengejar suaminya yang sudah berada di depan mobil yang sudah dipanaskan oleh Pak Basir. Mas, tunggu. Pekik Lupita berjalan mendekat. Ada apa lagi? Apa kau tidak lihat aku harus berangkat ke kantor? Siapa bilang kau akan ke pasar, dengan balutan jas mahal itu? Celetuk Lupita dengan ekspresi kesal. Lalu ada apa lagi? Bila hanya ingin bicara hal yang tidak penting, lebih baik tidak usah dibicarakan, buang-buang waktuku. Heh, Lupita tergelak, Tuan Georgi yang terhormat, bisa kita bicarakan sebentar? Ada hal penting yang harus aku sampaikan. Cik. Bisa tidak jangan buat aku tambah pusing. Sentak Harlan dan membuka pintu mobil. Jadi menurutmu aku adalah benalu dalam hidupmu Mas? Belum juga genap setahun kita mengarungi bahtera rumah tangga kau sudah bersikap seperti ini.
Seakan aku adalah beban buatmu. Cukup. Aku bilang cukup. Kenapa kau masih saja terus bicara? Kepalaku pusing mendengar ocehanmu yang tak penting. Brak. Harlan membanting pintu setelah masuk ke dalam kursi penumpang. Tangan Lupita mengepal, nafasnya begitu sesak setelah mendengar bentakan suaminya, hal yang tidak pernah Harlan lakukan dari dulu. Bila kau sudah tidak menginginkan aku lagi, baiklah aku kan pergi dari hidupmu. Teriak Lupita, lalu berjalan cepat meninggalkan Harlan untuk masuk ke dalam rumah. Mobil sedan hitam berjalan keluar dari pintu gerbang perumahan elit. Memikirkan ucapan Lupita tadi, membuat kepala Harlan semakin sakit dan dadanya berdenyut pedih. Agur. Kenapa kepalaku sangat sakit? Harlan mengerang sambil memegangi kepalanya yang terus berdenyut-denyut. Secara tiba-tiba karena melihat tuannya yang kesakitan. Tuan, apa ada masalah dengan kepala Tuan? Pak Basir menoleh ke belakang dan menatap wajah Harlan yang terlihat pucat pasi, dari keningnya keluar keringat dingin. Apa lebih baik kita ke dokter saja Tuan? Saya khawatir dengan kondisi Tuan. Tidak usah, kita lanjut ke kantor saja. Hari ini aku ada pertemuan dengan Tuan Haruka dari Jepang. Aku tidak ingin kerjasama kita batal hanya karena aku tidak tepat waktu dan tidak konsisten. Baiklah Pak. Pak Basir tidak berbuat apa-apa, ia hanya menurut perintah atasannya. Mobil Harlan sudah memasuki area perkantoran Vandeles. Saat di depan lobi, bodyguard membukakan pintu untuk Harlan. Selang waktu 10 menit Lupita turun dari taksi online. Ia berjalan masuk ke dalam gedung menuju pintu lift. Ting! Pintu lift terbuka tepat di lantai 3, Lupita berjalan dengan perasaan kalut dan pikiran yang sudah bercabang. Rasanya sangat malas berada di kantor suaminya. Jeglek. Ines. William. Seketika wajah Lupita memerah saat melihat sahabatnya lagi bersatu uman dengan William di ruangan kerjanya. William yang sedang memangku Ines terkejut mendengar suara Lupita. Lupita. Seru Ines saat melihat kedatangan sahabatnya, dan turun dari pangkuan William. Apa-apaan sih kalian? Pagi-pagi sudah sarapan B1 bir. Lupita mencabik lalu berjalan ke arah mejanya. Wajah Ines memerah seperti kepiting rebus, saat kepergok dengan sahabatnya. Melihat sahabatnya sedang tidak baik-baik saja, Ines berjalan mendekat. Sudah 2 hari menghilang, dan tidak masuk kantor. Tiba-tiba kalian beradegan mesra di sini. Sampai otakku sakit memikirkanmu Nes. Saya bisa menjelaskannya Nona Lupita. Ucap William, ia sudah berdiri di depan Lupita. Ines tersenyum dan menatap suaminya, sayang. Biarkan aku sendiri yang akan menjelaskannya pada Lupita. Kau ke ruanganmu saja. Ines mengusap rahang tegas suaminya. Oke my wife. William mengecup kening dan B1 bir istrinya. Lupita mendongakkan kepalanya yang sejak tadi menunduk. Ia sedang membuka email masuk. Tentu saja ia terkejut mendengar ucapan William pada Ines. Apa-apa kau bilang? Ines istrimu. Tanya Lupita tak percaya, karena ia tahu Ines dan William sudah berpisah. William mengangguk sebagai respon, atensi Lupita beralih menatap Ines. Benar Lupita, kami sudah menikah 2 hari yang lalu, aku tidak masuk kerja karena menikah di Surabaya. Lupita berdiri dari duduknya, teganya kau Ines. Kenapa kau tidak memberitahuku? Kenapa Ines? Ucap Lupita kecewa. Kau merahasiakan pernikahanmu dariku. Apa semua orang benar-benar sudah meninggalkan aku? Hiks. Kak pergilah, aku akan bicara dengan Lupita. Perintah Ines. William melangkah pergi meninggalkan ruangan itu. Ini tidak seperti yang kau bayangkan Lupi. Kau harus dengarkanlah ceritaku biar tidak ada kesalahpahaman. Ines menuntun Lupita untuk duduk di sofa. Kau tahu, saat aku berpamitan untuk prestasi ke kantor MK, malamnya aku diculik oleh Rangga. Apa? Ines menatap lekat wajah sahabatnya. Lalu kenapa kau bisa menikah dengan William? Ines mulai menceritakan semuanya, mulai ia diculik dan dibawa ke Surabaya untuk dinikahkan secara paksa,
ibu dan adiknya mendapat ancaman, hingga William datang menolong dan akhirnya mereka menikah. Seperti itulah kisahku bersama William, hingga akhirnya kami menikah siri. Tapi dalam waktu dekat ini, kami akan meresmikan di KUA. Lupita tersenyum dan menggeluk sahabatnya. Maafkan aku Ines, sudah salah sangka. Selamat ya akhirnya kalian hidup bersama. Ines mengurai P3 lukanya. Itulah takdir. Karena kita tidak pernah tahu pada siapa akhirnya berlabuh. Lupita terdiam dengan tatapan kosong ke depan, sambil menggigit B1 bir bawahnya. Kenapa Lupi? Tanya Ines melihat sahabatnya murung. Aku akan berpisah dengan Mas Harlan. Apa? Ines membekap mulutnya tak percaya.